Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Subandi dengan NIM 1016042510003. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang konsep perusahaan dagang. Nah, konsep dasar perusahaan dagang sendiri ini adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang dagang tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Nah, sebenarnya tujuan utama perusahaan dagang ini adalah memperoleh laba dari selisih antara harga beli dan harga jual barang. Nah, di perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode periodik. Nah, apa sih metode periodik? Ini adalah persediaan yang tidak dicatat setiap transaksi. Nah, yang kedua itu persediaan dihitung di akhir periode melalui stok opnam. Nah, biasanya contohnya itu seperti toko kelontong. Nah, untuk metode yang kedua adalah metode perpetual. Nah, persediaan ini dicatat setiap terjadinya transaksi pembelian atau penjualan. Nah, yang kedua itu adalah jumlah persediaan selalu terupdate. Contohnya seperti perusahaan besar. Nah, untuk kesimpulannya sendiri berarti metode periodik ini dicatat dengan cara tidak detail. Nah, sedangkan di metode perpetual ini dicatat dengan detail. Nah, untuk jurnal perusahaan dagang juga dibedakan di antara metode periodik dengan metode perpetual. Nah, jika di metode periodik, biasanya itu dicatat dengan pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan juga beban angkut pembelian. Nah, sedangkan di metode perpetual, biasanya hanya satu akunnya yaitu persediaan barang dagang. Nah, di metode periodik dan perpetual, pen- akun penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan biasanya sama dicatatnya. Nah, di jurnal ini biasanya ketika ada transaksi penjualan, eh, maka harus diikuti dengan jurnal penambahan HPP dan pengurangan PDB. Nah, begitu pula dengan retur penjualan. Itu juga diikuti dengan jurnal penambahan PDB dan pengurangan HPP. Nah, yang selanjutnya ini ada free on board atau FOB yang biasanya kita dengar. Nah, ini tuh apa sih? Ketentuan penjual yang menjelaskan titik perpindahan tanggung jawab atas barang dari penjual ke pembeli. Nah, FOB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah FOB shipping point. Nah, FOB shipping point ini biaya pengirimannya ditanggung kepada pembeli. Nah, sedangkan yang kedua, FOB destination adalah biaya pengiriman yang ditanggung oleh penjual. Nah, untuk yang selanjutnya adalah term of payment. Nah, term of payment ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai cara dan jangka waktu pembayaran atas suatu transaksi. Term of payment ini menentukan kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa pembayaran ini dilakukan. Nah, biasanya kita menemukan contohnya itu 2/15 N per 30. Nah, ini pembeli akan mendapatkan 2% dalam kurun waktu 15 hari. Jika sudah lewat dari 15 hari ini, maka pembeli tidak akan mendapatkan 2% tersebut. Nah, sedangkan untuk jatuh temponya sendiri, itu dari pembayaran biasanya 30 hari atau N per 30. Nah, sedangkan EOM itu untuk jangka waktu pada akhir bulan tersebut. Next. Nah, ini perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, perusahaan dagang itu biasanya kita membeli dan menjual barang. Lalu yang kedua, membeli barang dari pemasok lalu menjual kembali kepada konsumen. Yang ketiga, penjualan akuntansi dalam pencatatan pembelian, penjualan persediaan, dan HPP. Nah, nah, biasanya contohnya itu seperti di minimarket, toko buku, toko pakaian.
Nah, selanjutnya dengan perusahaan jasa ini biasanya kita menjual jasa ataupun pelayanan. Eh, kita biasanya memberikan layanan kepada konsumen, lalu mencatat akuntansi fokus pada pendapatan jasa dan pendapatan operasional. Contohnya seperti jasa les, ojek online, bengkel, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk laporan keuangannya, yang pertama itu ada jurnal umum. Nah, seperti biasa, tempat pencatatan pertama semua transaksi keuangan perusahaan dagang secara kronologis, yaitu berarti harus sesuai dengan tanggal secara berurutan. Nah, yang kedua ada buku besar. Nah, di buku besar ini kita mengelompokkan transaksi dari jurnal ke masing-masing akun untuk mengetahui setiap saldonya. Yang ketiga ada neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini laporan keuangan yang berisi saldo akhir dari setiap akun-akun transaksi. Nah, daftar yang berisi saldo ini semuanya ada di akun buku besar. Next, yang keempat adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan dagang menunjukkan hasil usaha selama satu periode. Dan supaya di laporan ini kita supaya tahu kita itu mengalami laba atau mengalami kerugian. Lalu yang kelima, laporan posisi keuangan ini biasanya berisi aset, utang, modal perusahaan pada suatu periode. Nah, yang keenam ini laporan laba ditahan. Perubahan laba perusahaan yang tidak dibagi selama satu periode. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke Excel. Nah, di dalam COA ini pastinya ada ketambahan akun-akun yang baru. Nah, dan di sini saya sudah menambahkan akun yang baru itu ada persediaan barang dagang, retur penjualan, potongan penjualan, penjualan, dan juga beban angkut penjualan. Nah, setelah dari COA ini kita lanjut ke jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita menggunakan metode perpetual. Nah, sama kurang lebih di video-video sebelumnya bahwa jurnal umumnya itu kita menggunakan tabel yang sama dengan cara yang sama. Tapi di sini saya akan melakukan update yang baru karena adanya ketambahan COA yang baru. Nah, kita bisa lihat di akun debit ini belumnya ada perbaruan. Nah, ini hingga beban bunga saja. Nah, kita melakukan seperti biasa, kita blok tabelnya hingga bawah. Lalu kita ke data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang sudah saya blok warna pink ini belum ikut terupdate. Jadinya di sini kita akan melakukan update yang baru hingga yang warna pink ini. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah terupdate hingga beban akut penjualan. Nah, ini udah. Lalu di sisi yang paling sebelah kanan yang tulisan akun. Nah, di sini kita sama juga menggunakan rumus if. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus if. Seperti ini, seperti video yang lalu. Oke, oke sudah. Nah, kita akan memasuki soal yang nomor satu. Nah, di nomor satu ini kita bisa lihat bahwa surat penyetoran modal yang dilakukan oleh Ibu Madeline selaku Direktur Utama PT Sinar Makmur. Nah, dia memberikan modal berupa uang tunai sebesar 75 juta. Oke, berarti eh, di sini kita akan menulis, berarti di jurnal umum ini kita akan menulis tanggal 1 2024. Nah, untuk di akun debitnya berarti kita tulis kas, kreditnya kita tulis modal. Nah, ini modal. Uangnya tadi 75 juta. Kita tulis 5 juta.
Oke, udah. Nah, ini untuk keterangannya kita bisa tulis penyetoran modal. Penyetoran modal awal. Oke, lanjut kita ke tanggal berikutnya. Di tanggal 3 ini terlihat bahwa PT Sinar Makmur membeli barang secara kredit kepada CV Jaya Abadi. Nah, kenapa kita bisa bilang kredit? Karena ada keterangan syarat pembayarannya 2/10 N/30. Berarti dalam kurun waktu 10 hari, jika PT Sinar Makmur bisa melunasi, akan mendapatkan 2%. Tetapi jika lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan 2% tersebut. Nah, ini jatuh temponya 30 hari setelah pembelian ini, setelah tanggal pembelian ini. Oke, berarti di sini kita bisa memasukkan akun debit kreditnya, persediaan barang dagang, lalu akun kreditnya ini kita kredit berarti utang dagang. Boleh, Hmm. Ini sebesar totalnya 12 juta. Untuk keterangannya, kita bisa tulis pembelian barang. Pembelian barang dagang kredit. Oke, selanjutnya di tanggal berikutnya invoice tagihan. Nah, ini PT Signar Makmur ini menjual barang secara kredit kepada Toko Maju Jaya sebesar 20 juta. Nah, berarti di sini kita bisa tulis di akun debit kreditnya piutang dagang, piutang dagang, lalu eh, penjualan. Nah, kita menjual. Oke. Nah, di sini tanggal 5. Ini sebesar 20 juta hutangnya. Nah, kita tulis keterangannya penjualan barang dagang kredit. Oke. Nah, untuk soal yang selanjutnya pada tanggal 7 Agustus ini ada barang dagang yang dibeli dari CV Jaya Abadi ini dikembalikan karena rusak. Nah, berarti kita mengembalikan sebesar 2.500.000. Oke, berarti kita tulis pun debitnya itu utang dagang. Utang dagang, lalu kreditnya persediaan barang dagang sebesar 2.500.000. Ini tanggalnya 7
Agustus 2024. Oke, kita bisa tulis retur pembelian. Oke, di soal selanjutnya ini di nomor 5 kita lihat PT Sinar Makmur membeli barang dagangan secara kredit. Ini sebesar 15 juta. Tertera juga syaratnya FOB Destination dibayar penjual secara tunai. Nah, oke. Berarti di sini akan ada dua akun, yaitu eh, pembelian kredit, yang kedua adalah ongkos beban angkut dibayar tunai. Oke, ini dilakukan pada tanggal 9. Kita tulis dulu untuk yang pembelian kreditnya. Ini persediaan barang dagang, lalu utang dagang, ini sebesar 15 juta. Kita tulis keterangannya pembelian kredit. Oke, untuk tanggal yang berikutnya, ini kan kita adanya ongkos angkut dibayar tunai, berarti persediaan barang dagang sama kas. Oke, ongkosnya ini 600.000. Ini ongkos angkut dibayar tunai. Di soal selanjutnya ini, di nomor 6, ini adanya utang kepada CV Jaya Abadi sebesar 9.500.000 dan ini masih di dalam masa diskon. Oke, berarti berarti di sini kita tulis pada tanggal 10 dan 3 gini, kita tulis utang dagang. Lalu di kreditnya kita tulis kas sama persediaan barang dagang. Nah, di sini berarti utang dagangnya kita tulis 9.500.000. Nah, untuk kasnya kita tulis 3 juta 9.310. Nah, berarti kita kebanyakan. Berarti kita tulis sisanya diskonnya itu 190.000. Eh, eh, eh.
Di sini kita tulis pelunasan utang dengan diskon. Oke. Eh, di soal berikutnya, ini pada tanggal berapa ini? Tanggal 12, PT Sinar Makmur terlihat membeli barang dagang lagi secara kredit eh, sebesar 18 juta, tetapi ada syaratnya FOB shipping point ditanggung pembeli. Nah, sedangkan biaya angkutnya itu 700.000. Oke, berarti di sini juga ada dua akun. Jadi kita harus tanggal 12. Nah, yang pertama ini kita tulis dulu yang pembelian kredit. Berarti kalau pembelian kredit persediaan barang dagang. Untuk kreditnya berarti utang dagang. Dagang. Ini utang dagangnya sebesar 18 juta. 18 juta. Kita tulis keterangannya pembelian kredit. Oke. Nah, ini kita lanjut ke ongkos angkutnya. Kita tulis juga karena kita yang menanggung. Kita tulis persediaan barang dagang. Lalu kas. Ini sebesar 700.000. Oke. Ini keterangannya kita tulis ongkos angkut dibayar tunai. Oke. Oke. Setelah tanggal 12 ini kita lanjut ke tanggal 14. Ini PT Sinar Makmur menerima pengembalian barang dagang dari toko Maju Jaya karena tidak sesuai pesanan. Ini sebesar 3 juta. Berarti pada tanggal 14 Agustus 2024, oke, kita tulis berarti ada retur, retur penjualan, lalu ada piutang dagang. Oke, oke, ini sebesar 3 juta. Retur penjualan. Ke soal berikutnya, oh di tanggal 14 juga yang sama, di hari itu juga PT Sinar Makmur menerima pembayaran juga piutang dari toko Maju Jaya sebesar 17 juta. Nah, di sini masih ada masa diskonnya, jadi dia mendapatkan diskon 2%. Oke, berarti pada tanggal 14 juga, berarti ada. Oke, yang pertama itu kas, karena kita mendapat, karena kita sudah dibayar, lalu ada potongannya juga, potongan penjualan, lalu berarti kreditnya piutang dagang. Nih, nah untuk kasnya kita tulis berarti 16 juta 660, 16 juta
690. Oke, berarti 340 diskon. Untuk piutang dagangnya berarti pas 17 juta. Nah, eh, untuk keterangannya kita tulis terima pembayaran dengan diskon. Oke, di tanggal berikutnya ini pada tanggal 17 Agustus 2024, PT Sinar Makmur menjual barang dagang secara kredit lagi kepada CV Lancar Jaya sebesar 8 juta. Nah, di sini kita lihat ada syaratnya. Syaratnya itu FOB destination, lalu biaya pengiriman sebesar 500 ribu dibayar oleh penjual. Oke, berarti ini ada dua akun lagi pada tanggal 17 Agustus 2024. Oke, ini untuk kita melakukan penulisan akun dulu yang dikredit piutang dagang dulu, lalu penjualan. Nah, ini sebesar 8 juta. Oke, kita tulis penjualan kredit. Oke, nah di tanggal 17 ini juga kita tulis ongkos kirimnya. Berarti eh, beban angkut penjual. Oke, ini lalu kita tulis. Mas, besar 500 ribu. Kita tulis ongkos kirim ditanggung. Tanggungan kita yang nanggung. Eh, setelah tanggal 17 ini ada tanggal 20 melakukan pelunasan tanpa diskon karena sudah melewati masa diskonnya. Berarti tanggal 20. Oke, kita tulis utang dagang. Ya, kas juga. Ini utang dagangnya 10 juta pas. Oke, kita tulis di keterangannya pelunasan utang tanpa diskon. Oke, oke. Setelah tanggal 20 ini
ada di tanggal 23. Di tanggal 23 ini PT Sinar Makmur menerima pelunasan piutang dari CV Lancar Jaya sebesar 8 juta tanpa syarat diskon. Oke, berarti tanggal 23. Oke, berarti tanpa diskon berarti kas piutang dagang sebesar 8 juta. Oke, kita tulis keterangannya terima pembayaran tanpa diskon. Terima pembayaran tanpa diskon. Oke, selanjutnya ini di tanggal yang terakhir PT Makmur menjual barang dagang juga secara kredit sebesar 25 juta. Tapi syaratnya FOB shipping point dengan biaya pengiriman 1 juta dibayar tunai oleh pembeli. Nah, berarti di sini biaya pengirimannya dibayar pembeli. Jadi tidak dimasukkan oleh jurnalnya kita atau jurnal sebagai penjual. Oke, kita tulis 27 Agustus 24. Oke, kita sisa nulis piutang dagang lalu penjualan. Kita 25 juta. Oke, sudah kita tulis keterangannya penjualan FOB di titik poin. Oke, udah. Nah, di sini kita benerin. Oh, nggak bener. Oke, udah. Nah, setelah jurnal umumnya udah selesai seperti ini, kita jangan lupa untuk menotal apakah kredit sama debitnya balance. Oke, di sini aku pakai rumus kayak yang seperti video sebelumnya pakai Zoom. Eh, total debitnya dulu. Zoom juga kreditnya. Oke, ternyata debit sama kreditnya sama. Nah, berarti dengan begini jurnal umumnya udah benar, lalu kita lanjut ke buku besar. Nah, buku besar ini yang udah seperti aku jelasin, buku besar ini harus ada karena kita dapat mengetahui saldo per akunnya. Oke, tapi di sini kita menggunakan pivot table, caranya sama seperti video-video yang sebelumnya, tapi di sini aku bakal beritahu lagi gimana sih caranya buat pakai pivot table. Oke, di sini pertama kita klik insert, lalu pivot table, lalu kita
Pilih data apa tabelnya di jurnal perpetual. Kita drag dari tanggal hingga akun paling kanan. Nah, di sini biasanya aku kasih lebih karena takut ada tambahan akun-akun. Oke. Nah, di sisi sebelah kanan kita perlu mencentang tanggal, debit, kredit, keterangan, sama akun. Nah, untuk di sisi yang paling bawah, row-nya kita ambil akun ini, tarik ke filter. Oke, udah. Habis dari ini, kita ke desain, lalu report layout-nya kita ganti dengan show in tabular form, seperti ini. Lalu subtotalnya kita kasih do not show. Nah, seperti ini. Nah, di all ini kita klik salah satu akunnya, contohnya dulu seperti kas. Nah, kayak gini. Nah, setelah dari ini, di buku besar ini kan kita perlu mengetahui ya saldo. Nah, jadi saldonya ini kita perlu menambahkan tabelnya lagi dengan cara kita klik zoom of debitnya, lalu kita ke pivot table analyze, kita ke files item and sets, kita ke calculate files. Nah, di sini kita tulis terserah sih, kita boleh nulis apapun, tapi kita kan di sini membutuhkan debit. Jadi kita tulis debit. Nah, kita menggunakan rumus if lagi. If, buka kurung, debit lebih dari kredit, titik koma, debit dikurangi kredit, titik koma, nol, tutup kurung. Nah, di sini kita klik add, kita klik OK. Nah, di sini kita tahu saldo debitnya berapa. Nah, kalau saldo debitnya udah, berarti kreditnya juga harus dilakukan hal yang sama. Jadi kita klik kreditnya, ke file, calculate. Nah, ini kita tulis kredit. Kita tulis ini. Oke, kita tadi rumusnya debit lebih dari kredit. Berarti ini sekarang kebalikannya, kredit lebih dari debit. Kredit lebih dari debit, maka kredit dikurangi debit, add, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini udah benar. Lalu kita untuk mempermudah semua akunnya, kita copy. Saya taruh ke samping supaya lebih mudah melihat. Ini piutang dagang. Oke, piutang dagangnya udah. Lalu next. Lalu setelah piutang dagang, persediaan barang dagang. Oke, persediaan barang dagang, utang dagang. Utang dagang, modal. Lalu dari modal ini,
Eh, modal ke retur penjualan. Ke retur penjualan. Ke penjualan. Penjualan kita copy lagi. Penjualan. Ini potongan penjualan. Yang terakhir beban angkut penjualan. Oke, di sini kita udah membuat buku besar dengan menggunakan pivot table. Yes, dah. Ini ditaruh di lurus ke apa menyamping agar mudah kita melihat total per akunnya. Oke. Setelah buku besarnya sudah selesai, kita lanjut ke neraca saldo. Tapi di buku besar ini kita perlu mengopi satu akun saja. Saya di sini akan mengopi akun kas. Oke. Nah, udah. Ini kita copy aja satu akun. Nah, oke. Nah, di sisi sebelah kanan ini kita udah tidak perlu lagi filtersnya akunnya di filters. Jadi kita taruh kembali lagi akunnya di row. Oke, seperti ini. Lalu kita jangan lupa eh, tidak usah mencentang tanggal, lalu keterangannya. Nah, jadi hanya seperti ini. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita jangan lupa hide yang sum of debit dan sum of credit. Kita hide aja. Oke. Nah, setelah dari ini, eh, akunnya kita select all-nya, kita lepasin. Kita klik OK. Nah, tadi nolnya udah hilang. Lalu kita jangan lupa juga menotal grand totalnya di semua akun ini. Kita tetap pakai rumus sum. Oke. Berarti di sini udah benar. Kita jangan lupa kasih rupiahnya akan mempermudah kita membacanya. Nah, oke. Udah di sini kita jangan lupa kasih tulisan kata saldo. Oke, benar. Benar, benar.
Jangan lupa kasih tanggalnya periode 01 Agustus 2024. Oke, udah seperti ini. Grand totalnya kita jangan lupa kasih warna supaya tidak bingung. Ya. Se- Setelah ini kita lanjut ke laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kita membutuhkan neraca saldo. Jadi di neraca saldo ini kita copy dulu, lalu kita paste di folder laporan keuangan. Nah, sudah seperti ini. eh untuk mempermudah kita lihat nominalnya, kita hide aja yang sum of credit ini. Nah, kita hide seperti ini. Lalu kita lanjut membuat laporan laba rugi di sisi sebelah kanannya neraca saldo aja. Oke, kita copy, kita ganti laporan laba rugi. Oke. Nah, yang pertama kita menulis pendapatan penjualan. Nah, di pendapatan penjualan ini yang pertama itu harusnya harus ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan untuk di soal ini. Jadi kita copy penjualan, lalu retur penjualan, lalu potongan penjualan. Oke. Nah, tapi retur penjualan dengan potongan penjualannya itu harus dikurangi dengan penjualan. Ya, seperti ini. Lalu untuk mengetahui nominal dari penjualan itu, kita bisa menggunakan rumus sum if. Sum if. Sum if ini kita pilih range-nya di sini. Lalu titik koma, kita pilih kriterianya yang penjualan. Titik koma lagi, kita pilih yang sum of debit. Oke, kita tutup kurung. Lalu kita tambah untuk yang nominalnya yang dikredit. Kita tambah, sama juga sum if, sama juga pilih bisa yang ini, titik koma kriteria yang ini, titik koma lagi yang sum of credit. Nah, sudah hasilnya 53 juta. Oke, kita drag ke bawah. Nah, sebelum drag ke bawah, maaf, kita jangan lupa kasih tanda S. Supaya agar jika nominalnya itu dipindahkan atau diturunkan itu tidak merubah akun yang lain.
Semua kasih tanda ini, kita enter. Nah, oke. Lalu kita baru bisa turunkan. Nah, di sini kita bisa cek bahwa retur penjualannya tetap 3 juta, potongan penjualannya 340.000. Nah, untuk gampang dilihat, kita pindahkan ini ke samping sini, oke. Udah, kita jangan lupa kasih counting ini juga. Nah, oke. Setelah ini kita totalkan penjualan bersihnya. Penjualan bersih. Oke. Penjualan bersihnya kita pakai sama dengan ini yang 6 dikurangi dengan 3 juta dikurangi dengan 340. Oke, ketemu 49.660. Nah, selanjutnya karena di soal ini tidak ada beban pokok penjualan, jadinya kita tidak usah menulis. Nah, tapi kenapa sih kita kok nggak menulis ya? Karena eh, di soal ini tidak ada data harga pokok penjualan sehingga HPP ini tidak bisa dihitung atau dan tidak dapat dicatat di laporan laba rugi. Jadi kita bisa aja langsung ke beban angkut penjualan. Oke, beban angkut penjualan ini kita copy juga. Nah, ini di sini kita turunkan aja. Turunkan aja rumusnya. Nah, oke. Lalu kita sudah ketemu semuanya, pendapatan penjualan dan penjualan apa dan beban angkut penjualannya sudah, kita cari laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini kita pakai sama dengan kalau kita pilih ini dikurangi sama 500.000. Enter. Nah, hasilnya 49.160 ini udah benar. Lalu kita jangan lupa kasih kotak. Nah, oke. Next, kita cari saldo labanya sekarang. Nah, saldo labanya ini mudah. Saldo laba pada tanggal 01 Agustus. Nah, di bulan ini tuh kan masih awal. Jadi perusahaan ini baru berdiri, jadi kita kasih nominalnya 0 dulu. 0 dulu. 0. Nah, setelah ini kita ditambah dengan laba bersih yang 49.160 ini. 49.160.000, maaf. Nah, ini laba bersihnya kita ini oke, udah. Lalu kita harusnya dikurangi dengan price atau dividen. Tapi di soal ini tidak ada soal yang menyatakan ada price ataupun dividen. Tapi kita harus tetap menuliskan walaupun tidak ada. Jadi di sini kita tulis saja 0. Nah, setelah ini udah, kita carilah saldo laba pada dari tanggal 1 Agustus.
Nah, kita bisa pakai sama dengan klik yang ini, lalu dikurangi dengan nol. Hasilnya tetap sama karena nggak ada price, nggak ada dividen. Oke, kita jangan lupa kasih kotak supaya nggak bingung. Nah, lalu kita lanjut, kita ke laporan posisi keuangan. Kita taruh di sampingnya laporan laba rugi. Nah, di laporan posisi keuangan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, yang pertama ini kita membuat yang aset terlebih dahulu. Kita ganti judulnya, kita ganti aset. Oke. Nah, untuk yang pertama, aset itu untuk di soal ini ya terdiri dari kas, piutang, piutang dagang, dan persediaan barang dagang. Kita copy. Oke. Nah, untuk di sisi sebelah kanan pasti kan ada nominalnya. Nah, kita pakai rumus yang sama juga, yang sama yang tadi, pakai submit. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakannya, kita bisa juga mengopi dari sini. Nah, tapi kriterianya kan masih tetap di tengah. Nah, sekarang kita pindahkan aja ke sisi sebelah sini. Karena kan yang tadi kita nggak kasih simbol S. Nah, oke, udah benar. Kita drag. Nah, kita lihat kasnya 78.550, piutang dagangnya 25 juta. Persediaannya 43.610. Nah, ya berarti udah benar. Lalu kita kasih total asetnya. Total asetnya sama dengan ini ditambah ini tambah ini. Oke, enter. Jangan lupa kita bold. Ah ya, untuk yang laporan laba ruginya kita perlu juga di bold supaya tidak bingung. Oke, Oke, kita lanjut ke liabilitas. Oke. Di liabilitas ini cuma ada satu akun itu utang dagang. Oke, ini kita coba copy. Ya, udah benar. Utang dagangnya udah benar. Lalu kita hitung juga total liabilitasnya. Terus ini kita pakai sama dengan ini. Nah, oke. Yang terakhir ini ekuitas. Oke, ekuitasnya udah. Kalau ekuitas ini modal modal sama saldo labanya yang tadi. Berarti modalnya yang ini. Terus saldo labanya ini.
Nah, untuk saldo labanya kita ketik aja 49.160. Oke. Nah, untuk modalnya kita copy juga dari atas saja. Oke. Ini kita kasih total ekuitas. Ekuitasnya menggunakan sama dengan tambah ini. Oke. Nah, ini kita jangan lupa tambahkan ekuitas dan liabilitas. Oke. Sama dengan ekuitas ditambah dengan liabilitas. Oke. Hasilnya 147,60. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, laporan posisi keuangannya udah balance, berarti artinya benar. Laporan posisi keuangan ini memang harus balance. Kalau nggak balance berarti salah. Oke, udah benar. Nah, untuk PT Sinar Makmur ini sudah selesai dan hasilnya semua balance. Oke, thank you.